Matahari belum sepenuhnya naik ketika 4 sahabat itu tiba di base camp Gunung Salak. Winda, gadis bersemangat yang hari itu genap, berusia 21 tahun. Tak henti tersenyum. Ulang tahun, kali ini harus beda dong. Kita rayain di puncak, katanya sambil mengangkat ransel biru besarnya. Andra, yang diam-diam menyukai Winda, hanya tersenyum kecil. Ilham, si pembuat Onar Group, sudah sibuk merekam vlog dengan kamera GoPro-nya, sedangkan Sari, si paling penakut, tampak gelisah sejak mereka tiba. Kalian yakin jalur ini aman? Katanya, sering ada yang hilang di sini loh, bisik Sari, sambil memandang lebatnya hutan yang membentang di depan mereka. Itu mah mitos. Yang hilang tuh, yang nggak punya persiapan, jawab Ilham santai. Setelah registrasi dan briefing singkat, mereka mulai mendaki. Awalnya menyenangkan, canda tawa, suara burung, dan udara segar. Tapi semakin tinggi, kabut mulai turun perlahan, dan suhu menurun drastis. Di pos ketiga, mereka istirahat. Sari mengeluh, telinganya berdenging. Winda merasa ponselnya panas, meski tidak digunakan. Andra melihat seekor burung hitam besar melintas cepat, lalu menghilang. Begitu saja. Besok pagi, kita sampai puncak pas matahari terbit. Terus tiup lilin di atas awan, seru Winda sambil menunjuk angit merah senja. Mereka tertawa, belum tahu bahwa senyum itu akan jadi yang terakhir. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya pergi. Ketika mereka melanjutkan pendakian dari pos ketiga, Winda tampak kelelahan tapi tetap semangat. Ilham sibuk merekam suasana hutan yang perlahan menjadi lebih gelap meski hari sudah terang. Andra dan Sari berjalan paling depan, memperhatikan jalur tanah yang basah oleh embun semalam. Setelah 1 jam berjalan, mereka sampai di persimpangan kecil. Anehnya, jalur ini tidak ada di peta, tak ada tanda resmi, hanya ada papan kayu tua, setengah patah, dengan tulisan nyaris pudar, jalur singkat, awas jangan sendiri. Andra mengernyit. Ia membuka aplikasi Maps dan peta pendakian di HP-nya, tapi tak ada jalur itu. Gak masuk akal, ini kayak baru dibuka, gumamnya. Ilham langsung antusias. Ini konten banget. Jalur rahasia, bro. Tanda seru. Bikin vlognya. Bakal naik views ini. Gak semua yang belum pernah dilalui itu aman. Bisik Sari. Wajahnya pucat. Namun Winda menunjuk jalur itu. Kalau ini bisa lebih cepat ke puncak. Kenapa enggak? Kita bisa sampai sebelum matahari naik. Andra ragu. Tapi tatapan penuh harap dari Winda membuatnya mengangguk. Pelan, mereka masuk ke jalur itu. Langkah pertama di jalur itu langsung terasa beda. Tanahnya basah, seperti abis hujan. Meski langit cerah, pohon-pohonnya lebih rapat, lebih tinggi, seolah menelan cahaya. Aroma kayu, lapuk dan bunga liar yang menyengat memenuhi udara. Ilham Teta merekam sambil tertawa-tawa. Wah, gila sih, kayak hutan di film horor. Jangan-jangan kita nemu sesajen. Ya, tak lama kemudian mereka menemukan ikat kepala yang tergantung di ranting, kotor, lusuh, dan bertuliskan nama samar, Randy 2018. Ini kayak peninggalan orang hilang ya, kata Andra pelan. Sari mulai gelisah. Ayo balik, ini nggak enak, kayak kita lagi diawasin. Tapi saat mereka memutar badan, jalur di belakang sudah tertutup kabut tebal. Tak terlihat lagi jalur keluar yang tadi mereka lewati. Kok bisa? Barusan masih terang. Winda mulai panik. Mereka saling berpandangan, dan tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah kabut belakang. Tapi saat mereka menoleh, tak ada siapapun. Mungkin itu pendaki lain. Ilham mencoba menghibur diri. Atau, bukan, jawab Sari, sambil menggenggam tasnya erat. Langkah mereka makin cepat, menyusuri jalur asing yang terasa makin sempit. Di akhir jalur, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Sebuah tenda lusuh berdiri sendiri di tengah jalur, kotor, terpalnya sobek, dan dari dalamnya terdengar suara tertawa pelan. 4 sahabat itu berdiri terpaku di depan tenda tua itu.
Warnanya, coklat gelap, hampir tak terlihat. Di antara rimbunnya, pepohonan, terpalnya sobek, tiangnya miring. Di bagian bawah, tanahnya becek, seperti baru saja digunakan. Andra maju, perlahan. Halo, ada orang. Suaranya ragu, setengah berbisik. Tak ada jawaban, tapi suara, ketawa kecil, dari dalam tenda, kembali terdengar, tipis, serak, seperti suara wanita tua. Tapi saat Ilham menyorotkan senter ke dalam, kosong, tak ada siapapun. Tapi, tenda itu terikat rapi dari dalam, padahal mereka jelas melihat pintu tendanya bergerak terbuka. Barusan, Winda mulai menggigil. Sari sudah menangis pelan. Udah, ini salah. Kita harus balik, katanya sambil menarik tangan. Winda, Andra menoleh ke arah jalur yang baru mereka lewati, tapi jalurnya menghilang. Tak ada jalan, hanya hutan lebat yang sama sekali tak menunjukkan arah. Ilham mencoba menghubungi base camp lewat HT yang ia bawa, tapi hanya terdengar suara berderak, seperti seseorang menarik napas panjang. Jangan panik, kita ke arah timur aja. Harusnya kita muter dan balik ke jalur utama, kata Andra, mencoba berpikir logis. Mereka berjalan cepat, meninggalkan tenda itu sejauh mungkin. Tapi semakin mereka melangkah, semakin banyak tanda aneh muncul. Tali ransel milik Winda mendadak terpotong rapi, seolah disilet. Di batang pohon, ada bekas cakaran, seperti kuku manusia, dalam dan memanjang. Sari melihat jam tangannya, jarumnya berputar ke belakang, dan suara orang memanggil nama mereka mulai terdengar dari berbagai arah, seperti gema. Andra, Ilham, Winda, Sari. Suara itu bukan suara manusia biasa, terdengar berat, parau, dan kadang seperti dua suara bertumpuk. Saat malam turun, mereka akhirnya mendirikan tenda seadanya. Winda menolak tidur. Sari masih menangis dalam sleeping bagnya. Ilham mencoba menghibur mereka dengan lelucon konyol, tapi semua tahu ia juga takut. Andra berjaga. Ia menatap peta lusuh yang dibawanya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Peta itu kini memiliki coretan tinta merah, membentuk jalur baru yang tidak ada sebelumnya. Di ujung jalur itu ada lingkaran merah dan tulisan tangan. Kembali sebelum terlambat. Dan saat tengah malam tiba, tenda mereka bergetar pelan. Seseorang atau sesuatu mengelilingi mereka. Terdengar suara seperti cakaran di terpal, lalu bisikan langsung di telinga Sari. Kalian sudah kami tunggu sejak lama.